Ada tuh ibu-ibu zalim yang kerjaannya selalu membuat anak-anaknya khawatir dengan urusan dunia mereka. Kamu jangan menjadi salah satunya. Saya ulangi, ada orang tua yang zalim, yang selalu membawakan dunia dengan segala keruwetannya ke dalam hati anak-anaknya. Kamu jangan menjadi salah satunya. Kesian di lingkungannya, di sekolahnya, di televisi, di internet, semua mengajarkan hal yang seperti itu. Semuanya telah mengingatkan mereka kepada urusan dunia yang harus mereka kejar. Allah menyampaikan tentangmu ada surga di bawah telapak kakimu, maka bawa anak-anakmu kepada surganya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Maka bawa anakmu dari kecil untuk kenal kepada surga mereka, untuk kenal kepada arti la ilaha illallah. Kalau buat ngingetin dunia sih semua orang udah melakukannya. Kamu jangan. Sebagai ibu, kamu hanya perlu mengingatkan anak-anakmu kepada akhirat. Itu mendamaikan. Ibu gak lihat nih zaman sekarang nih, banyak banget anak-anak remaja kita yang terkena sakit mental, punya banyak ketakutan dalam kehidupan. Ada sakit namanya anxiety, ada sakit lagi namanya bipolar. Tuh macem-macem banget dah, namanya aja kita nggak kenal, ya kan Bu? Ada sakit namanya narsistik, selalu menganggap dirinya sebagai poros kehidupan, kayak semua orang liatin dia gitu, kayak bumi ini berhenti berputar kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua dan lingkungan yang terus-terusan mengingatkan mereka harus sukses di dunia, harus berhasil di dunia, dengan pandangan tentang kesuksesan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Emang apa Ustazah kesuksesan yang Allah sampaikan? Tentang orang sukses ini siapa? Allah sampaikan siapakah mereka yang sukses? Kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang sukses. Kalau kamu menanamkan kepada anak, nak, kamu harus sukses versi Allah, kamu harus sukses sebagai hamba Allah. Kayak apa mah sukses menurut Allah? Faman zuhziha 'anil nar, kalau kamu nak di akhirat dijauhkan dari api neraka, kalau kamu nak di akhirat bisa melewati jembatan sirat secepat kilat, kalau kamu nak di hari akhirat bisa melewati jembatan sirat dan selamat sampai di
ujungnya tanpa pernah tersentuh api neraka. Wa udkhilal jannah, kemudian kamu dapat masuk ke dalam surga. Kamu bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Allah ridho padamu, Nabi Muhammad cinta padamu. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Anak gak lagi ketakutan ketika ia datang kepadamu dengan rapot yang ada angka merahnya. Mama, rapot saya merah, Ma. Gak apa-apa sayang, merahnya kan cuma 1 aja. Dulu Mama 5. Mama, saya nggak naik kelas, Ma. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kamu lulus dalam ujian-ujian kehidupan, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah belajar, yang penting kamu sudah memaksimalkan diri untuk ikhtiar. Mah, doakan besok mau ujian. Doakan saya, Mah, biar hasilnya bagus. Mama akan doakan sayang, semoga kamu lulus dalam semua ujian dunia dan akhirat. Itu enak tuh punya orang tua kayak begitu. Senang punya orang tua kayak begitu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu di antaranya yang pandai menanamkan keimanan dalam hati anak-anaknya. Nabi gitu cara didiknya. Ibu-ibu seibu sekalian yang saya muliakan, Nabi itu terhadap Sayyidina Anas ibn Malik alaihi ridwanallah, seorang anak sahabat beliau, Huwaisa Sulaim, punya anak namanya Anas bin Malik, ikut sama Nabi Muhammad, jadi khadim Nabi Muhammad dari sejak usianya 10 tahun sampai Nabi Muhammad wafat. Dia berusia 20 tahun. Dia bercerita, khadamtur Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya berkhidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun. Makaharani wala naharani, nggak pernah bentak saya, nggak pernah hardik saya, nggak pernah ngomong kasar sama saya, nggak pernah melukai perasaan saya, nggak pernah. 10 tahun saya khidmah tinggal barengan sama Nabi Muhammad, tidak sekalipun saya mendengar kalimat-kalimat yang menjatuhkan diri saya. Justru sebaliknya, katanya Anas bin Malik, kalau saya berbuat kesalahan, ini padahal bukan anak sendiri, Bu, anak yang ikut buat khidmah, khadim Nabi Muhammad, pelayan Nabi Muhammad, pembantu Nabi Muhammad, cuman memang umurnya umur anak sama Nabi Muhammad. Dia bilang, kalau saya berbuat kesalahan, namanya anak, adanya bikin salah, saya pecahkan sesuatu, misalnya keluarga Nabi bilang, ya Anas kok pecah. Di saat ada seorang hendak membentak saya, Nabi Muhammad bilang, da'u illam yuridillahu an yaf'alah lama fa'alah. Tinggalkan anak, tinggalkan Anas, jangan dibentak, biarin kata Nabi, da'u, biarin aja. Kalau enggak ditakdir piring ini buat pecah, enggak akan pecah. Nabi menanamkan keimanan kepada diri anak-anak yang bersama dengan beliau. Tanamkan itu juga, teman-teman, kepada diri anak-anakmu. Kalau anakmu satu hari nangis, dia datang, kenapa saya dipukul, Ma, misalnya, saya dibully, Ma, misalnya,
Jangan nggak peduli. Tapi jangan juga kamu bilang, kayak apa anaknya coba? Mamah mau samperin mamahnya dia. Begitu ngeliat mamahnya dia gede, kagak jadi. Nggak gitu caranya. Atau nggak juga kamu bilang, kamu nak kalau ada yang pukul, pukul balik. Itu hanya akan mengajarkan kekerasan dalam hati anak-anak kita. Dan saudaraku sekalian, apapun diiringi kekerasan, kata Nabi, nggak akan pernah jadi baik. Rifq, kelembutan, ma tukhila ala syai'in illa wazana. Kelembutan tuh ditaruh di apapun bakal menghiasi sesuatu tersebut. Istri, gitu ya. Lembut bakalan jadi cakep. Istri cakep, lembut, tambah cakep. Istri kurang cakep, lembut, jadi lebih cakep. Jadi mendingan lah. Tapi bayangin nih, istri udahlah kurang cakep, kasar, keras, gimana tuh? Lama-lama kelihatannya jadi jelek, tambah jelek, gitu kan? Jangan pernah ajarkan kekerasan dalam diri anak-anakmu. Baginda kita Nabi besar Muhammad, jangankan sama anak, jangankan sama anak sendiri, sama anak orang nggak pernah kasar, nggak pernah keras. Jangankan mana ibu Nabi Muhammad naik keledai, nggak pernah mukul keledainya. Nabi Muhammad naik kuda, nggak pernah mukul kudanya. Nabi Muhammad naik unta, nggak pernah mukul untanya. Coba tuh bayangin, enaknya jadi untanya Nabi. Bayangin betapa menyenangkannya jadi siapapun yang ada di sekitar Nabi Muhammad. Dan kamu, Bu, ikuti caranya Nabi Muhammad. Anak-anak jangan kasar, jangan keras. Besok nak yang kemarin mukul kamu, pukul lagi. Ya gitu. Terus gimana Ustazah? Ya udah nak, yang sabar aja. Kayak gitu? Enggak juga. Salah juga. Enggak apa-apa. Kamu pokoknya kalau dipukul udah enggak apa-apa, kamu ngalah aja. Kamu diapa-apain sama orang enggak usah jawabin, enggak usah apa-apaan. Jangan. Kamu mengajarkan anak untuk bermental lembek, bermental lemah. Terus mestinya gimana Ustazah? Ingatkan mereka kepada Allah. Anakku sayang, apapun yang terjadi semuanya dengan izin Allah. Coba diinget-inget, kamu bisa dipukul itu kenapa nak? Karena saya jahilin dia mah. Nah tuh, berarti besok-besok jangan kayak gitu lagi ya. Kamu istighfar, mohon ampun sama Allah nak. Kalau misalnya anak bilang sih nggak salah apa-apa mah, dia pukul aja. Tenang nak, Allah nggak pernah tidur. Gimana rasanya dipukul? Sakit mah, itu Allah lagi ngajarin kamu biar kamu nggak mukul siapapun sebab rasanya sakit. Itu Allah nak lagi ngajarin kamu untuk jangan pernah mukul orang lain sebab rasanya sakit. Dan Allah pun juga mau lihat bagaimana kamu tetap dapat berbuat baik pada siapapun. Nggak apa-apa, biarin. Ada yang mukul,
Nanti juga Allah akan balas segala kebaikan maupun keburukan hamba-hambanya. Kamu hanya tetap perlu untuk berbuat baik pada siapapun. Nanti nak, kalau kiranya dia jahatin semua yang lain-lain lagi, baru kamu adukan dia kepada Pak Guru atau Bu Guru, biar mereka tegur anak tersebut. Bijak. Nih ibu-ibu nih mesti punya kebijakan Bu untuk dapat menanamkan keimanan dalam hati anak-anak ibu. Menanamkan keimanan artinya mengingatkan anak kita bahwa sesudah kehidupan dunia akan ada kehidupan akhirat, di mana nanti di sana segala amal perbuatan kita akan dibalas. Ingetin anak tentang hal itu. Satu hari Nabi Muhammad ada mendapatkan seorang anak yang gak punya baju di hari Lebaran. Karena bapaknya udah meninggal, ibunya kawin lagi, gak cukup peduli kepada anak tersebut. Ini juga perhatian kepada para janda. Janda yang punya anak, jangan mau nikah sama laki-laki yang cuman mau sama kamu, gak mau sama anakmu. Halo? Jangan mau nikah kecuali satu paket. Bu, sebab suami ada mantannya, tapi anakmu gak akan pernah mengenal istilah mantan. Itu siapa tuh, ada anak ngeliatin kamu mulu dari tadi. Oh, itu dulunya anak saya. Sekarang habisnya saya kawin lagi, dia jadi mantan lah buat saya. Gak ada ceritanya anak jadi mantan. Maka jangan pernah meninggalkan anak-anakmu, Bu. Mereka adalah kelanjutanmu untuk dunia akhiratmu. Akhirnya Nabi datang ke rumah putri beliau, Sayyidah Fatimah, karena anak itu ukuran badannya mirip sama ukuran badannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan lagi pakai baju baru, hari raya Idul Fitri. Nabi dipanggil, Hasan, di rumah sedang ada saudaramu. Kasian banget, tadi dia gak punya baju baru. Dia terlihat sangat kotor badannya. Hasan, maukah kamu memberikan bajumu yang baru kepada saudaramu itu, dan kamu pakai bajumu yang lama saja, nak? Semoga Allah memberikan padamu baju yang paling indah di surga. Bu, liatin nih Nabi. Nabi itu gak janjiin, Hasan yang baru kasihin deh ke kakek, nak. Kamu pakai yang lama aja ya, nak. Nanti kalau waktunya toko buka, kakek beliin 3. Gak gitu. Atau dijanjikan nanti Allah pasti bakalan gantiin buat kamu, nak, baju-baju yang indah di dunia ini. Nanti bakalannya kamu selalu akan punya baju-baju bagus dah. Gak gitu juga. Nabi tidak menjanjikan untuk anak ini sesuatu yang sifatnya duniawi. Kalau kamu nabung nanti rezeki kamu bakalan lancar loh, Dek. Gak gitu. Nabi menanamkan keimanan dalam hati sang cucu. Makanya tidak mengingatkannya kepada urusan dunia, tapi mengingatkannya kepada urusan akhirat. Albasakallah libasal jannah. Allah akan memakaikan untukmu pakaian yang indah di surga, kata Nabi kepada cucunya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini yang kita coba laksanakan
kepada anak-anak kita. Tanamkan keimanan dalam hati mereka. Tanamkan keimanan dalam hati mereka. Bu, ini saya punya satu cerita. Saya ada nulis tentang Hubabah Bahiyah di buku Bidadari Bumi yang pertama. Seorang perempuan yang saya rasa sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, pun juga sangat berpengaruh bagi kehidupan guru saya. Hubabah Ummu Salim pernah mengatakan, Hubabah Bahiyah adalah perempuan paling berpengaruh dalam kehidupan saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya ketika berjumpa Hubabah Bahiyah, umur beliau 90 sekian tahun. Matanya nggak pakai kacamata, telinganya nggak pakai alat bantu dengar, lisannya masih bisa berceramah. Di usia 96 tahun. Dan kakinya setahun sebelum saya berjumpa dengan beliau, beliau baru habis melaksanakan ibadah haji, dan ketika ada di Mekah, beliau naik ke Gua Hira. Di usia 90 sekian tahun. Ibu-ibu saya sekalian, setiap kali memandangnya, saya terbayang hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Anas ibn Malik, ihfadillah yahfadka, nak, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Siapa yang menjaga Allah di masa muda, Allah akan menjaganya di masa tua. Saya melihat Hubabah Bahiyah sebagai seseorang yang telah mampu menjaga Allah di masa mudanya, sehingga di masa tuanya Allah sungguh-sungguh menjaganya. Makanya Bu, jangan nyalahin, ya ampun kok kaki sakit ya, emang banyak dosanya. Udah tua-tua kayak begini nih ya Allah, kalau duduk lama-lama gak sandaran, pada pegel badan. Betul Bu? Dosanya banyak Bu. Kita nggak pandai menjaga Allah di masa muda. Karenanya Allah pun tidak menjaga kita di masa tua. Gak apa-apa, mudah-mudahan jadi sebab turunnya ampunan bagi diri kita. Sehingga semoga ketika datang ajal menjemput kita, Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dengan sakit yang kita alami di masa hidup kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi mudah-mudahan ya Bu ya, biar tanpa dikasih sakit juga Allah kasih ampunan. Amin. Biar pada sehat terus insyaAllah. Amin. Ketemu bulan Ramadan bisa puasa dengan baik, taraweh dengan lebih panjang, baca Quran dengan lebih banyak, sedekahnya juga biar lebih banyak, berbuat kebaikan kepada semua hamba-hambanya Allah dengan lebih banyak insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah Hubabah Bahiyah, orang besar. Saya melihat sebagai salah satu dari wanita-wanita yang, kalau kamu pernah dengar wali min auliyaillah, kekasih dari kekasih-kasihnya Allah SWT, yang Allah sebut dalam Al-Quran, ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala, inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya para kekasih Allah, mereka tidak memiliki rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Hubabah Bahiyah, saya rasa adalah salah satu di antara mereka. Kekasih Allah. Ibunya, beliaunya aja udah 93 tahun. Ibunya di masa beliau muda pernah bercerita kepada nenek-neneknya teman saya. Jadi tuh beliau itu tinggal di Solalah, teman-teman Hubabah Bahiyah. Nah itu semasa saya belajar di kota Tarim, Hadramaut, Yaman,
ada banyak teman-teman saya yang berasal dari kota Salalah, Oman, negara Oman. Di Oman itu semua orang kenal sama Hubabah Bahiyah sebagai Jauharatna, permata yang kami punya. Ya, orang senegeri, sekampung gitu ya, sekota, itu kalau minta doa, kalau minta nasihat, datang kepada Hubabah Bahiyah. Mereka tahu betapa sangat berharganya wanita solehah yang satu ini. Nah, nenek-neneknya teman-teman saya itu pada cerita sama saya. Mereka bilang, kami ini secara turun-temurun diberitahu bahwasanya Hubabah Bahiyah adalah perempuan besar, seorang wali min auliyaillah. Kenapa? Karena ibunya dulu pernah cerita. Ibunya Hubabah Bahiyah merasa aneh ketika anaknya Hubabah Bahiyah di usia 7 tahunan gak pernah minta-minta. Ini ajaib. Ada anak 7 tahun tapi kayak gak pernah minta gitu sama orang tuanya. Ibunya merhatiin gitu, ini kayaknya anak saya gak pernah minta ya sama saya. Satu hari ibunya bawa dia pergi ke pasar, teman-teman. Dibawa masuk ke toko baju. Bahiyah kecil umur 7-8 tahun liatin tuh baju-baju, seneng. Tapi ditungguin sama ibunya buat minta, gak minta juga. Padahal kita nih anak umur 7 tahun, umur 8 tahun, kerjaannya apa kalau gak minta sama orang tua? Ya gak usah anak umur segitu nih, emak-emaknya yang udah pada tua, kerjanya minta mulu sama suami. Betul. Aneh lah beliau sama anaknya. Terus dia pikir, oh mungkin toko baju mahalan kali. Bawa keluar, pergi ke toko mainan, lebih murah daripada baju-baju secara umum. Si anak kayak ngeliatin, ditungguin sama orang tuanya biar dia minta gitu. Nggak juga minta. Sampai akhirnya apa, dia pikir saya nggak mampu ngebeliin dia gitu, kata ibunya. Keluar lagi dipergiin ke toko makanan yang tentu saja harganya lebih murah daripada toko mainan ataupun toko baju. Dia kayak ngeliatin gitu makanan-makanan, es krim ini itu, tapi minta nggak juga. Sampai bawa keluar dari toko tersebut, ditanya dengan serius sama ibunya. Nak, tadi waktu mama bawa kamu ke toko baju, adakah dari baju-baju itu yang kamu mau? Ada, mah. Kamu suka? Ada, mah. Yang mana? Yang warna pink sebelah sudut. Oh bener nih, cewek senengnya biasanya kan emang warna pink, ya kan? Nah, waktu mama tadi bawa kamu pergi ke toko mainan, adakah di antara mainan tersebut yang kamu suka? Ada, mah. Yang mana? Boneka yang bentuknya, oh. Terus waktu mama bawa kamu ke toko makanan, adakah makanan di sana yang kamu pengen? Ada, mah. Apaan? Kasih tahu, Madu. Nah, mama mau tanya sama kamu. Kenapa kamu gak minta sama mama? Dan Hubabah Bahiyah kecil, usia 7 atau 8 tahunan berkata, Ma, bukankah gak ada yang bisa ngasih selain Allah? Bunya kaget-kaget dengerin. Mama kan gak bisa ngasih, Ma. Yang bisa ngasih cuman Allah kan, Ma. Jadi mamanya bilang, jadi selama ini nak, kamu gak pernah minta sama mama, gak pernah minta sama ayah, kamu mintanya sama Allah. Iya, Ma. Dan Allah kasih nak sama kamu, gak pernah enggak, Ma. Allah selalu memberi pada saya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, pelajaran ini sering saya sampaikan pada siapapun, bahwa iman itu adalah sesuatu yang harus betul-betul ada dalam hati kita,
meyakini bahwa tidak ada pemberi selain Allah Subhanahu wa taala, hingga membuat lisan kita tak mudah minta kepada siapapun, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya keponakan sekolah psikologi. Dia sering dengar cerita saya ini. Ketika kemudian dia punya ponakan, dia pun coba praktekkan ilmu ini. Ini saya mau kasih tahu hal ini karena ini penting, teman-teman. Mungkin ada di antaramu anak-anak yang kalau dibawa pergi ke toko, ke mall, ke supermarket, suka bikin kamu capek karena dia nggak mau keluar sebelum kamu beliin mainan ataupun satu barang. Ada yang begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ketika cucu ponakan saya ini berumur sekitar 3 tahun, 4 tahun, kayak begitu tuh kondisinya. Kita kalau pergi-pergi kayak misalnya ibunya atau bibinya bawa dia ke supermarket atau ke mall, suka bikin capek karena waktunya pulang nggak mau pulang, ngambek minta dibeliin satu barang. Sampai akhirnya satu hari kami sedang bepergian dan melewati beberapa pertokoan, dia bilang gitu kan ke bibinya, dia bilang, saya mau yang itu. Terus bibinya bilang, berarti kamu harus minta ke siapa? Ke Allah. Oke, yuk kita pulang. Pulang. Gampang banget. Saya heran sekali melihat hal itu. Kemudian ponakan saya yang psikologi itu dia bilang, sekarang kita nggak pernah susah lagi terhadap keinginan anak-anak kita. Saya bilang, kenapa gitu? Karena kita sudah mengenalkannya kepada Allah. Saya sebagai seorang ustazah sekalipun kayak jadi kaget banget gitu, bahwa ternyata ilmu tentang keimanan ini kamu sudah harus bisa menanamkannya dari sekecil mungkin, Bu. Saat dia sudah mulai berpikir, kasih tahu dia bahwa di alam semesta ini ada Tuhan penguasa alam, bahwasanya bukan kita yang menghendaki segala sesuatu melainkan Allah. Bukan kita yang bisa beri apapun kepada dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali dia melihat di televisi misalnya ada mainan baru, terus dia bilang, saya kepengen punya itu, misalnya gitu ya, kita akan bilang, oh boleh, bisa, tapi nggak mama yang bisa kasih, nggak ayah yang bisa kasih, yang bisa kasih Allah. Minta. Kalau habis sholat, minta. Makanya harus rajin sholat. Kalau lagi sujud, kamu doa. Minta sama Allah. Ya Allah, saya mau mainan yang itu. Gitu. Habis selesai sholat, kamu bilang sama Allah, ya Allah, saya mau mainan yang itu. Dan itu diajarkan berketerusan. Sehingga sang anak mengerti bahwasanya tak ada yang dapat melakukan apapun selain Allah. Saya pernah sangat terkejut kepada adiknya dia nih. Saudaraku sekalian, umurnya waktu itu sekitar 3 tahunan. Nangis karena jatuh dan terluka. Nangis kejer, dia ketakutan melihat darah. Kemudian saya sampaikan kepadanya, oh ini sakit ya. Tadi kan jalannya cepet-cepetan jadi jatuh. Tapi gak apa-apa, Allah bisa menyembuhkan. Allah bisa nyembuhin. Ayo bilang, ya Allah, ya Allah, sembuhkan Dede ya Allah, sembuhkan Dede ya Allah. Ya sekarang bilang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin.
Saudara sekalian yang saya muliakan, habis itu berhenti nangisnya dan enggak lagi meributkan terhadap luka yang dia rasakan. Kenapa gitu? Dia tahu lukanya ada yang menghendakinya, yaitu Allah. Dan dia tahu ada pula yang dapat menyembuhkannya, yaitu Allah. Ayo, ibu-ibu, nenek-nenek, tanamkan iman dalam hati anak-anakmu, tanamkan iman dalam hati cucu-cucumu, sebab surgalah yang kamu bawa untuk mereka. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sementara surga kuncinya adalah iman. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kenalkan anakmu kepada Allah. Kenalkan anakmu kepada Allah. Kasih tahu mereka tidak ada yang dapat memberi mereka rezeki selain Allah. Bu, kalau anakmu lagi makan, bilangin sama anakmu, nak, ini rezeki dari Allah. Ambil yang kiranya akan kamu habiskan. Jangan mubadirkan rezekinya Allah. Takutnya kita kalau suka buang-buang makanan, memubadirkan rezeki dari Allah, Allah nanti kecewa sama kita sehingga tidak diberinya kepada kita rezeki lagi. Makan secukupnya, ambil secukupnya, habiskan makanan, jangan bersisa. Bagian dari kita mensyukuri rezeki dari Allah. Itu jauh lebih baik daripada habisin, mama udah susah-susah masaknya. Kalau kamu gak habisin, mama gak akan masakin lagi. Ya Pah ya, papa nih udah susah-susah nyari duitnya ya Pah ya. Kamu sombong, menganggap bahwa kamu yang dapat memberi rezeki kepada anak-anakmu. Gak ada ceritanya. Dari sejak anakmu berada dalam rahimmu, Allah sudah menyampaikan rezeki kepada mereka. Kamu tidak pernah bisa menjadi pemberi rezeki buat anakmu. Tidak pula suamimu. Yang ngasih mereka rezeki adalah, jangan belagu, jangan sombong, jangan arogan. Huwar Razzaq, Allah lah satu sang pemberi rizki. Dzul quwwatil matin, dialah sang pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Jangan sombong, jangan belagu, jangan arogan. Dialah Allah satu yang telah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi kecuali wajib bagi Allah untuk memberikan rizkinya. Ibu, andai ada semut di dalam sebongkah batu di dasar lautan, kalau masih ada umur yang tersisa yang harus dijalani oleh batu tersebut, Allah akan sampaikan kepadanya rezekinya. Apalagi kamu udah terang-terangan jelas di atas muka bumi ini, kelihatan dari peta, Bu. Kelihatan dari satelit segini gedenya. Kamu pikir Allah gak bisa apa datengin rezeki? Rezeki bagimu, rezeki bagi anak-anakmu, Allah yang mendatangkannya. Allah yang mendatangkannya, bukan suamimu, bukan dirimu. Allah Subhanahu wa ta'ala satu yang mendatangkannya. Jangan pernah repot sama urusan rezeki. Termasuk tanamkan hal ini kepada diri anak-anakmu. Tenang, Bu. Gajah gak pernah sujud aja gemuk-gemuk. Bu ya, tenang ibu-ibu seiku sekalian. Tuh kecoa gak pernah facial aja mukanya glowing. Pada mengkilap tuh kan. Ayo dah, bismillah. Insya Allah, Allah lah satu sang pemberi rezeki. Tanamkan iman dalam hati anak-anakmu. Ada 3 ini ya. Yang kedua,
Perlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Seperti yang tadi telah saya sampaikan. Kekerasan tidak akan pernah bisa berakibat baik kepada siapapun. Ia tak akan melahirkan selain kebencian. Ia tak akan melahirkan selain dendam. Ia tak akan melahirkan selain trauma-trauma yang dapat merusak hati anak-anakmu nantinya. Jangan berkata kasar kepada anak-anakmu, jangan berbuat kasar kepada anak-anakmu, jangan berbuat kekerasan kepada anak-anakmu. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, dekap anakmu dengan penuh kasih sayang. Usap anak-anakmu dengan penuh cinta. Sampaikan kalimat-kalimat yang menguatkan hatinya. Katakan kepadanya betapa kamu sangat menyayanginya. Sampaikan pada anak-anakmu betapa mereka adalah hadiah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupanmu itu. Sayangi anak-anak. Sayangi anak-anak. Menurutmu siapa yang lebih pantas menyayangi anak-anakmu daripada dirimu sendiri? Menurutmu siapa yang lebih layak mendekap anak-anakmu, memeluk anak-anakmu lebih daripada dirimu itu? Ibunya, kamu ibunya. Saya tahu betapa sayangnya kamu sama anakmu, saya tahu. Saya sampai dengan sekarang belum ada anak, Bu. Saya sudah menikah 22 tahun. Dan Allah belum atau tidak mengaruniakan anak pada saya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Akan tetapi sakit hati saya setiap kali melihat ada anak-anak yang diperlakukan kasar. Bahkan oleh orang tuanya sendiri. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, saya nggak tahu rasanya punya anak, tapi saya bisa bayangkan. Saya bisa bayangkan, sebab saya bahkan bisa merasakannya ketika ponakan saya memiliki anak. Saya tahu rasanya. Betapa kamu telah jatuh cinta kepada wajah mungil itu di kali pertama kamu menggendongnya, bukan? Betapa kamu telah jatuh cinta padanya, bahkan dikala ia masih dalam rahimmu, bukan? Silahkan kamu ingat-ingat. Seperti apa perasaanmu ketika awal kali kamu menggendong bayi mungil itu? Ingat kayak apa khawatirnya ketika dia sakit panas untuk pertama kalinya. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu sangat mencintai anak-anakmu. Saya tahu itu. Kamu pasti sangat sayang kepada anak-anakmu. Saya tahu itu. Tapi anakmu gak tahu. Kalau tiap hari kerjaanmu marah terus sama dia. Kalau tiap hari kerjaanmu kamu pukul anakmu, kamu cubit anakmu, kamu jewer anakmu. Anak gak tahu betapa kamu menyayanginya. Saya tahu, tapi anakmu gak tahu. Karenanya anakmu harus diberitahu betapa kamu sangat menyayanginya. Betapa kamu sangat mengkhawatirkan kehidupannya. Betapa dia adalah jantung hatimu. Betapa dia adalah bahagiamu. Betapa dia adalah kesedihanmu setiap kali dia bersedih hati. Sampaikan pada anakmu. Katakan padanya dengan penuh kesungguhan. Dekap dia dalam pelukmu. Kemudian katakan padanya, "Nak, mama sayang padamu. Kamu adalah hadiah paling indah yang Allah berikan dalam hidup mama.
Mama sayang padamu, nak. Mama cinta padamu. Katakan betapa berharganya dia. Katakan bahwa kamu tidak akan mau menukarnya dengan apapun yang ada di atas muka bumi ini. Karena kamu sangat menyayangi. Betul begitu bukan? Kamu mau tukar anakmu dengan uang 1 miliar? Gak mau. Tapi anak gak tahu. Karena kamu kerjaannya suka marah-marah mulu sama anakmu. Mama teleponin mulu, kamu tadi gak jawab-jawab. Sekalian aja gak usah pulang. Anak mikirnya, ya udah kalau gitu sekalian gak usah pulang. Kamu mau ngomong apa? Mau ngomong betapa kamu sangat khawatir sama dia? Bilang, nak, mama sangat khawatir sama kamu, nak. Kasih tahu. Perasaan kamu sama dia tuh kasih tahu, Bu. Karena anak gak tahu kalau kamu gak ngomong. Anak gak tahu kalau kamu gak nunjukin sama dia. Tunjukkan kepadanya. Peluk anakmu, dekap anakmu, kasih tahu betapa kamu sangat menyayanginya. Mama sayang sama kamu, mama sayang sama kamu. Kasih tahu itu berulang-ulang pada diri anak-anakmu. Jangan kamu pikir, ustazah, itu kan pelajarannya orang-orang zaman sekarang. Kita mau orang dulu, ustazah, gak ada ceritanya. Ngomong sama anak, I love you, nak. Ya gak usah pakai bahasa Inggris. Orang tiap hari ngomong bahasa Sunda, tiba-tiba mendadak bilang I love you. Pakai bahasa yang biasa kamu sampaikan. Gak usah pakai bahasa yang puitis-puitis kalau kamu memang tidak biasa melakukannya. Pakai bahasamu, Bu. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, bahasa tuh gak usah dikarang-karang. Kalau dari hati bakalan sampai ke hati. Paham? Paham? Saya sangat menyarankanmu untuk melakukan hal itu juga kepada suami. Kamu sayang sama suamimu kan? Betapa cemburunya kamu ketika kamu tahu suamimu teleponan, WhatsAppan sama perempuan lain. Terus kamu bilang, enggak Ustazah, saya emang gak sayang sama dia. Saya sih cemburu aja tapi saya gak sayang sama dia. Cemburu itu tanda cinta. Kalau kamu udah gak cinta lagi dalam hatimu, kamu bahkan gak peduli hatinya bersama dengan siapa. Kalau kamu masih cemburu tuh artinya kamu cinta sama dia. Udah gak usah sok-sokan. Kamu cinta sama dia, tapi dia gak tahu kalau kamu cinta, kalau kerjaannya kamu ngomel mulu. Kerjaannya kamu sama dia cuek aja, dia gak akan tahu kalau kamu cinta sama dia. Bahasa itu perlu, komunikasi itu perlu. Sama anak-anakmu kamu perlu berkomunikasi. Dan Allah bilang al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya kamu harus dapat berkomunikasi dengan anakmu dengan bahasa-bahasa surga. Seperti apa bahasa surga? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam, kedamaian, kebahagiaan adalah ucapan ahli-ahli surga min rabbir rahim, dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha rahman. Wa qalu salama. Ahli surga ucapannya adalah salam, kedamaian, ucapan-ucapan yang bawa kedamaian, ucapan yang bawa kesenangan, ucapan-ucapan yang membawa kebahagiaan. Bilang, sampaikan, kasih tahu betapa berharganya anakmu, betapa sayangnya kamu sama dia. Bu, jangan gengsi. Ini ajaran Nabi.
Jangan gengsi, ini ajaran Islam. Ustazah, kayaknya kok lagi zaman saya kecil, ajarannya tuh kayak gak gitu. Katanya ajarkan anakmu sholat. Dari sejak umur 7 tahun. Pukul anakmu kalau gak sholat. Dari umur 10 tahun. Kayaknya kayak gitu Ustazah. Mendingan kita bikin anak kita nangis daripada kita yang dibuat nangis sama anak kita di akhirat. Kayak gitu Ustazah ajarannya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hadisnya betul. Nabi Muhammad bilang, "Allimu auladakumus shalah lisaba' wadribu biha li'ashar." Ajarkan anakmu buat sholat di usia 7 tahun. Pukul dia. Kalau nggak sholat, di usia 10 tahun. Kalau kamu udah ngajarin anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Bu, itu kalau ibu udah ajarin anak sholat di usia 7 tahun, ngebarengin mereka sholat dari usia 7 tahun, nggak akan perlu dipukul pada usia 10 tahun. Kecuali kalau anaknya bandel banget. Karenanya anak bandel nih kadang perlu dipukul. Tapi nggak harus dengan pukulan. Ibu nggak kasih uang jajan, itu juga pukulan buat anak, Bu. Ada hukuman gitu kan, tanpa harus melukai mereka. Kalau ibu belajar fikih agak lamaan, hadis itu punya banyak tafsir. Darab ghair mubarrih gitu kan, pukulan yang tidak membuat luka anak. Jangan kemudian kamu pukul anakmu karena kamu kesel sama suamimu. Kamu pukul anakmu, itu namanya bukan pendidikan, Bu, tapi kebencian. Kalau kebencian kayak begitu nggak bakalan bawa apa-apa selain penyesalan. Yuk, insya Allah yang lembut sama anak. Bismillah. Ayo sebut Bismillah. Mulai hari ini nggak akan pernah mukul anak lagi. Bismillah. Mulai hari ini hanya akan berlemah lembut kepada anak-anak kita. Bismillah. Gak akan pernah jewer, gak akan pernah nyubit, gak akan pernah berkata kasar kepada anak. Bismillah. Dan niat dari hari ini insya Allah hanya akan memberikan kedamaian, kebahagiaan bagi anak-anak kita. Insya Allah. Komunikasinya bangun yang bagus. Ada seorang anak kecil pagi hari di hari libur, dia pagi-pagi udah bangun, mandi, dia bersihin tempat tidur, dia nyapu, kemudian dia bersihin mobil ayahnya, bersihin mobil ayahnya, habis itu bantuin masak ibunya, habis selesai semuanya dia nulis di kertas. Mandi tanpa disuruh 10.000. Bersihin tempat tidur sendiri 20.000. Bantuin ayah bersihin mobil 30.000. Nyapu 30.000. 60 tambah 20, 80, 90. 90.000. Dia kasihin ke ibunya. Ibunya liatin. Ibunya bijak. Kita perlu nih zaman sekarang, ibu-ibu bijak. Kertas itu tadi tulisin di belakangnya. Hamil 9 bulan. Gratis. Melahirkanmu dengan separuh nyawa ibu. Gratis. Menyusuimu 2 tahun. Gratis. Menjagamu ketika sakit sampai ibu kurang tidur. Gratis. Masakkan untukmu makanan tiap hari. Gratis. Anaknya baca itu, diambil bolpen, ditulis lunas. Jadilah rumah tangga surgawi. Jadikan rumahmu
sebagai rumah surgawi, tempat anak bisa mendapatkan senyuman setiap kali memandang orang tuanya. Jangan bikin rumahmu kayak di neraka. Anak lihat ibunya kayak di film horor. Serem bener, lihat bapaknya kayak di film horor juga. Habis itu keluar rumah, di sekolah gurunya juga galak, teman-temannya suka ngebully, tega. Dunia menjadi tempat yang tidak bersahabat bagi anak-anakmu. Yang gak bersahabat itu cukup neraka, dan kamu jangan sampai memasukinya. Tempat yang tidak menyenangkan itu neraka, dan anak-anakmu jangan sampai memasukinya. Maka jadikan rumahmu sebagai surga-surga di atas muka bumi ini bagi anak-anakmu. Ini ajaran Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlakukan putrinya, membuat sang putri tak bisa lagi membayangkan surga tanpa ayahandanya. Fatimah bid'atun minni, kata Nabi Muhammad. Fatimah adalah separuh aku. Dengerin tuh, liatin. Bahasanya Nabi kepada putrinya. Bukan main, ibu-ibu saudariku sekalian. Ngomong sama anaknya nih, Fatimah bid'atun minni. Fatimah adalah separuh aku. Bagian yang sangat besar dariku adalah Fatimah. Membahagiakan hatiku apapun yang membahagiakan hatinya. Menyedihkan hatiku, membuat marah aku apapun yang membuat marah hatinya. Kayak apa rasanya anak yang orang tuanya mengatakan kamu adalah separuh diriku. Betapa besarnya hati anak ketika orang tuanya menyampaikan seperti itu. Bu, ini malah kalau besok rapot kamu jelek, mama gak mau kenal lagi sama kamu. Pokoknya ya, kalau kamu sampai gak mau naik kelas, jangan bilang mama kamu. Tega amat mah anak kayak begitu. Kamu adalah ibu tuh sampai dibilang kasih sayang ibu sepanjang jalan. Nah, kamu kalau modelannya kayak begitu, jangan-jangan kamu jalan buntu. Ayolah, Nabi kita Muhammad sampai dengan Sayyidah Fatimah udah menikah, udah punya anak. Itu tiap kali Sayyidah Fatimah datang, bahkan Nabi sudah tahu bahwa putrinya yang datang dari sekedar ketukan pintunya. Coba tuh, indah banget. Nih ajaran Nabi, teman-teman. Nabi tiap kali ketemu sama Sayyidah Fatimah, dipeluk Sayyidah Fatimah, dicium di antara keningnya sini. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Islam. Ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Maka Bu, saya pernah sampaikan. Ajaran ini adalah ajaran yang penuh dengan cinta. Allah penuh cinta, Allah penuh kasih sayang. Dari semua asma-asmaul husna yang Allah punya, yang paling sering kita sebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kedua sifat yang paling sering kita sebutkan dari nama-namanya. Artinya, kamu kalau pengen hidupmu penuh dengan keberkahan, Bu, jangan jauh-jauh dari kasih sayangnya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Allah penuh kasih sayang. Nabi Muhammad penuh kasih sayang. Kalau kamu gak penuh kasih sayang tuh mau nyontoh siapa? Kamu ikut ajarannya siapa? Kalau kamu kasar sama anakmu, kasar sama suamimu, kasar sama ipar, kasar sama mertua, kasar sama saudara, kakak, adik, kasar sama tetangga, sama temen, kamu ikut siapa? Yuk belajar buat penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, kalau kamu ingin menghadirkan surga dalam hati anak-anakmu, Bu, sertakan anakmu dalam tiap doamu. Hadirkan anakmu dalam tiap munajatmu. Sertakan anak-anakmu dalam tiap ibadah yang kamu lakukan kepada
Allah. Saya pernah dapat nasihat dari seorang ibu bijak. Dia bilang, semarah apapun kamu terhadap anak-anakmu, jangan pernah berdoa buruk ataupun berkata buruk tentang mereka. Semarah apapun kamu sama anak-anakmu, jangan pernah berkata buruk, apalagi berdoa buruk pada anak-anakmu. Sebab kalau itu kejadian, yang susah bukan hanya anakmu, tapi juga kamu sebagai ibunya. Semarah apapun kamu sama anakmu, kamu hanya perlu berdoa begini, ya Allah, saya memang marah sama anak saya kesel sama anak saya, Allah, tapi saya tetap ridho padanya. Ngerin, ya Allah, saya hanya kesel sama anak saya hanya marah sama anak saya, tapi saya tetap ridho pada anak saya, ya Allah, maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Jangan gampang kesel mana. Maafin salah anak. Ibu, tapi kalau kamu lagi benar-benar dibikin kesel, jangan sampai, ya Allah, saya nggak ridho sama anak saya. Ya Allah, balaslah anak saya. Jangan. Apalagi kalau kamu sampai keluar kata-kata anak durhaka, saya nggak ridho sama dia. Jangan, ibu-ibu sekalian. Ntar dia dikutuk jadi batu, kamu yang susah. Jangan lahirkan malin-malin kundang di zaman-zaman sekarang. Jangan. Tetaplah ridho kepada anakmu meski apapun yang sedang dia lakukan saat ini. Andai dia jauh dari agama sekalipun, Bu, itu kan juga ada andil kamu di sana. Itu kan juga ada dosa kamu di sana. Yang terus-terusan ngingetin urusan dunia sampai lupa ngingetin mereka urusan akhirat. Jangan ditambah lagi dosamu dengan ketidakridhoanmu kepadanya. Jangan. Tetaplah berkata, ya Allah, ampuni anak saya, ampuni saya. Ya Allah, saya kesel sama anak saya, tapi saya ridho pada anak saya, ya Allah. Ridhoilah dia. Kenapa? Sebab ketika kamu tetap ridho kepada anakmu, Bu, Allah akan ridho bersama dengan keridhoanmu. Dan kalau Allah ridho, Allah akan menuntunnya ke jalan surga. Walaupun keadaannya sekarang sedang terpuruk, walaupun keadaannya sekarang sedang berdosa, walaupun keadaannya sekarang sedang jauh dari agama, kalau kamu tetap ridho kepadanya, insya Allah, Allah satu hari akan ridho kepadanya, sehingga dengan keridhaan Allah dia masih punya peluang untuk berjalan menuju surga. Kamu seharusnya hanya membawa surga bagi anak-anakmu, bukan neraka. Kalau kamu nggak ridho sama anakmu, Allah nggak ridho. Kalau Allah sudah nggak ridho, ibu-ibu saudariku sekalian, sangat sulit baginya untuk mati membawa iman. Dan kalau udah mati nggak bawa iman, dia tidak akan disyafaati oleh Nabi besar Muhammad. Kalau tidak disyafaati oleh Nabi Muhammad dan tidak diridhoi Allah, maka tempat kembali dia adalah neraka selama-lamanya. Jangan bawakan neraka untuk anak-anakmu. Tetaplah ridho, maafkan. Tiap kesalahannya maafkan. Maafkan tiap salahnya. Ingat-ingat, kalau kamu berat memaafkan salah anak-anakmu, ingat-ingat. Dalam kesalahannya pun terdapat kesalahanmu mendidiknya. Paham? Sertakan terus, doakan terus saja doain. Anakmu yang udah soleh perlu kamu doakan.
Anakmu yang belum soleh, kamu perlu doakan. Semuanya perlu doa. Anak semua perlu doa. Semua anak perlu doa. Dan doanya ibu buat anaknya adalah doa paling mustajab. Kata Nabi Muhammad, doa ibu bagi anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Doamu mustajab. Bagi anak-anakmu, Bu, maka teruslah berdoa. Saat tengah malam, doakan anak-anakmu. Sebut nama mereka satu. Kalau anakmu udah punya pasangan, udah punya suami atau udah punya istri, sebut nama mantumu. Kalau kamu udah punya cucu, sebut nama cucu-cucumu. Banyak Ustazah, sebut. Sebut semuanya. Sebut semuanya. Gak bakalan juga kan ada yang punya cucu 200. Sebut semuanya. Agar ada nama mereka dalam doa-doamu. Kamu kepengen masuk surga bareng, kamu pengen masuk surga bersama-sama, maka sertakan nama mereka dalam tiap ibadah-ibadahmu. Doa-doamu sertakan. Ini kayak di majelis-majelis yang seperti ini. Majelis-majelis yang mulia, tempat doa-doa diijabah. Apalagi di hari Jumat yang mulia ini. Ini adalah merupakan waktu yang sangat baik buat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, yuk kita bacakan suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita baca suratul Fatihah, saya akan minta semua ibu-ibu yang hadir di tempat ini, Ustazah saya belum ada anak. Kalau begitu kamu doakan semua anak-anak yang kamu sayangi, entah itu ponakan, entah itu anaknya saudaramu misalnya, atau siapapun aja yang kamu sangat-sangat sayangi, sertakan, sebutkan nama-nama mereka. Anakmu, cucumu, silahkan sebutkan namanya. Al-Fatihah. Annallaha yanzur ilaina. Semoga Allah memandang kita semuanya. Silahkan sebutkan nama-nama mereka semua. Annallaha yanzur ilaina bi'ain rahmatih wa annallaha yu'ti kulla sa'ilin minna wa minkum sula wa ma'mulah ala ma yuritillah wa rasulah yaftah alaina futuhal arifin yakhtim lana bil husna wa huwa radin anna fi khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.